Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafizidan dari kelas 2 SIB Politeknik Kota Riau. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membuat video untuk membahas tugas dari mata kuliah pemrograman mobile. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan yang pasti itu ada zona satu. Nah, jadi zona satu ini akan menjelaskan planning, alur dan juga wireframe. Untuk yang zona kedua itu akan membalas bedah kode. Jadi nanti saya akan menampilkan kode-kode yang eh, potongan atau petikan kode-kode yang saya ambil dari codingan di dalam Android Studio. Dan yang terakhir itu ada namanya itu troubleshooting diary. Jadi di situ adalah tempat di mana error-error yang saya dapatkan pada eh, project atau tugas yang sedang saya buat. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan ke zona satu. Nah, jadi zona satu ini yang saya sampaikan sebelumnya yaitu berisi planning, alur dan juga wireframe. Nah, yang pertama di sini ada planning. Jadi planning pertama di sini saya akan mencari desain Figma mobile sebagai rujukan font dan juga warna sama layout. Terus yang kedua di sini saya akan membuat halaman login dengan inputan username juga password dan juga ada tombol loginnya. Nah, di sini juga harus ada halaman loginnya itu harus saja memiliki logo. Terus yaitu membuat judul aplikasi atau deskripsi. Selamat datang yang sudah menerapkan custom font dari eh, penjelasan yang saya jelaskan di lab. Nah, terus ada menerapkan warna, font dan juga sesuai desain yang dipilih. Terus ada tombol jika di sini saya misalnya di sini saya sebagai pengguna. Nah, ketika saya sudah melakukan login dan saya menekan button login akan masuk ke halaman welcome atau selamat datang. Terus desain selamat datang tuh harus berdasarkan referensi yang dipilih. Terus yang terakhir pastikan project menggunakan file binding. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan di zona satu. Jadi sebelumnya di sini saya menampilkan wireframe UI dan juga langsung hasil akhirnya. Nah, untuk referensi yang saya dapatkan dari Figma, saya mengambil referensi dari sini yaitu tentang resep makanan. Nah, untuk hasil akhir yang saya dapatkan seperti ini. Di sini yang paling persis saya membuat di bagian halaman loginnya. Jadi yang di welcome back saya menggantinya dengan logo. Saya agak turunkan sedikit dan menggantinya dengan logo. Nah, yang terlihat berbeda itu pada bagian halaman onboardingnya atau di welcome-nya. Di sini saya menambahkan kesan checklist agar terlihat bahwa user itu benar-benar sudah melakukan login. Terus ada juga alur user. Jadi alur user ini bisa dikategorin sebagai langkah-langkah bagaimana nanti user melakukan login di aplikasi. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu user membuka aplikasi, setelah itu user memasukkan email dan juga password. Lalu user mengklik button login dan sistem akan menampilkan halaman welcome. Nah, ini untuk di zona satu. Selanjutnya ada zona 2. Nah, zona 2 ini saya melakukan bedah kode. Di sini saya mengambil kode image view di dalam Android Studio. Nah, jadi di image view ini fungsinya itu untuk mengatur gambar yang ada pada tampilan ketika dilakukan run. Nah, dapat dilihat di sini yaitu ada layout width height, yaitu di sini mengatur untuk tinggi lebar dari gambar tersebut. Terus ada ukuran margin, terus ada di sini. Nah, di sini dapat dilihat di sini ada Android source drawable slice logo app. Jadi di sini nanti codingan ini mengambil gambar dari folder drawable. Nah, untuk yang kedua itu ada image view juga. Nah, image view ini
untuk di tampilan welcome, karena sebelumnya itu untuk di tampilan halaman loginnya. Nah, di sini kurang lebih sama seperti image view sebelumnya yang halaman login. Mungkin perbedaannya cuman gambar yang diambil, karena sebelumnya di sini mengambil logo dan di sini mengambil gambar yang sudah menandakan kalau misalnya si user itu sudah melakukan login. Nah, mungkin langsung masuk ke bedah kode yang terakhir. Jadi di sini saya mengambil petikan dari folder file strings. Nah, jadi folder string ini berfungsi untuk mendefinisikan teks-teks yang ada di dalam UI-nya. Nah, di sini kan ada nama app name, welcome, app name itu Rafif Atam, terus ada welcome back. Jadi teks-teks yang saya masukkan di sini, maka akan teks-teks yang saya akan jadi teks-teks yang saya masukkan di sini akan tertampil di dalam UI nantinya. Terus masuk ke zona ketiga. Nah, zona ketiga ini adalah error-error yang saya dapatkan saat saya mengerjakan tugas ini. Yang pertama itu ada error pada file Android manifest .xml. Jadi sebenarnya ini kesalahan dalam melakukan penulisan XML, yaitu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Android. Jadi ada penulisan tag intent filter yang seharusnya itu ditulis intent filter, namun tidak sesuai. Serta peletakannya itu di luar application. Padahal intent filter ini wajib berada di dalam activity. Nah, selain itu kesalahan lainnya itu adalah juga kelebihan tag penutup pada activity. Jadi yang membuat XML ini tidak valid. Nah, lanjut yang kedua. Error yang kedua itu jadi error codingan ini karena add id / import password-nya belum dideklarasikan di layout yang sama. Makanya menampilkan error pada baris 77 ini. Jadi kalau misalnya ingin tidak error, kita harus melakukan deklarasi terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini ketika saya mencoba melakukan run, malah menampilkan error karena tidak dideklarasikan sebelumnya. Itu masuk ke error terakhir. Nah, untuk di error terakhir ini penyebabnya itu adalah referensi ke resource string yang tidak didefinisikan di dalam file string XML. Jadi layout activity login .xml ini dia memanggil string /sign up, tetapi itu tidak ada. Jadi activity welcome memanggil string add string /welcome dan string add button yang juga tidak tersedia. Jadi serta activity XML memanggil string dem yang juga tidak ditemukan. Jadi untuk masalah umumnya yang terjadi, masalah keseluruhannya itu adalah tidak ada definisi di dalam file string XML-nya. Makanya di sini menampilkan error. Dapat dari sini menampilkan error ketika melakukan run. Nah, untuk hasil outputnya seperti yang saya tampilkan tadi, seperti ini. Sudah saya lampirkan di wireframe-nya untuk lebih jelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.